Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugyang encing, rencang-rencang sadaya. Tapangaken nami kula Zalfa Karita Keloto ini sakitipun timbal balik Zalfa. Kula miyos ing Kediri 1 Juni 2006 dadosipun umur kula sakniki sampun 16 tahun. Gria kuli ing perumahan Puri Bintaro Hijau, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pantunnya. Ketemu kanca ndek esuk mau, kancaku kuwi sifate gigi, bocah sekolah kudu srikep sinau, ndah pinter lan dadi wong sugih. Lagu daerahnya. Cublak-cublak suwang-suwangnya tinggal lenter, mambuke tunggul lenter, pak gepar lera-lere sopong guyu dele ajang sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Dongengnya Keong Mas yang mengisahkan dua saudara perempuan berbeda nasib. Dahulu kala di Jawa Timur berdiri kerajaan bernama Daha yang dipimpin oleh Raja Kertamata yang memiliki dua anak gadis yang sangat cantik, namanya Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Semenjak keduanya menginjak usia dewasa, datang putra mahkota dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kartapati. Kedatangan Raden Inu bermaksud untuk melamar salah satu putri Raja Kertamarta yang bernama Chandra Kirana. Lamaran tersebut diterima oleh Raja Kertamarta. Di balik itu semua, Dewi Galuh tidak suka dengan lamaran tersebut. Dewi Galuh pun mencari cara agar menggagalkan pertunangan itu. Ia pun pergi ke seorang nenek sihir untuk meminta bantuan agar membuat Chandra Kirana berubah wujud menjadi sosok buruk rupa. Tujuannya agar supaya pertunangan tersebut dibatalkan. Permintaan Dewi Galuh itu dituruti oleh nenek sihir yang segera mengubah Chandra Kirana menjadi keong emas dan membuangnya ke sungai. Pada suatu tempat, hidup seorang nenek yang baik hati di hutan yang dekat dengan sungai. Ia pun menemukan keong emas di tepi sungai. Ia pun membawanya ke gubuk. Keesokan harinya, ia pun terbangun dari tidurnya. Si nenek kaget karena telah tersedia begitu banyak makanan di meja. Ia pun penasaran siapa yang memasak makanan tersebut. Si nenek kaget karena keong emas yang ia tangkap hari itu berubah menjadi wanita yang sangat cantik sedang memasak. Ia lantas menghampiri wanita tersebut dan seraya menanyakan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Wanita itu tuh menjawab bahwa ia sebenarnya seorang putri kerajaan bernama Chandra Kirana yang diubah menjadi keong emas oleh nenek sihir. Sementara itu Raden Inu menyadari bahwa Chandra Kirana menghilang. Ia pun segera melakukan pencarian dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Rencana Raden Inu itu pun diketahui oleh nenek sihir yang segera berubah menjadi burung gagak. Raden Inu diberi petunjuk oleh burung gagak itu, tetapi di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang kakek yang baik hati dan sakti. Kakek tersebut menolong Raden Inu dengan mengusir burung gagak tersebut hingga menjadi asap dan menghilang. Kakek tersebut kemudian membantu Raden Inu dengan memberitahu keberadaan Chandra Kirana. Setelah melakukan perjalanan begitu panjang, Raden Inu akhirnya menemukan Chandra Kirana yang sedang memasak di gubuk si nenek. Setelah mengetahui semuanya, Raja Kertamarta meminta maaf kepada Chandra Kirana atas kelalaiannya. Kemudian Raja Kertamarta memberi Dewi Galuh hukuman yang berat, namun karena takut Dewi Galuh pun melarikan diri ke hutan. Setelah itu pernikahan Raden Inu dan Chandra Kirana dilangsungkan. Mereka berdua pun hidup bahagia. Mitosnya, bermain saat maghrib diculik wewe gombel. Mitos ini berkembang bertujuan agar anak-anak tidak keluar saat menjelang waktu maghrib. Legendanya legenda Gunung Kelut, mengisahkan putri mahkota bernama Dewi
Suci di kerajaan Jenggala. Kala itu dilamar oleh dua orang raja, namun raja tersebut bukan manusia biasa. Satu pelamar berkepala lembu yang bernama Raja Lembu Suro dan satu lagi berkepala kerbau bernama Raja Mahesa Suro. Sesungguhnya Dewi Kili Suci ingin menolak lamaran tersebut, namun ia ingin memberi tantangan kepada dua raja itu. Ia pun membuat sayembara yang tidak mampu dilakukan manusia biasa, yaitu berupa tantangan membuat sumur di atas puncak Gunung Kelut. Ada dua jenis sumur yang harus dibuat, yaitu sumur berbau wangi dan sumur berbau amis. Pembuatan sumur harus selesai dalam waktu semalam sebelum ayam berkokok. Dengan kesaktiannya, mereka berdua menyanggupi sayembara tersebut. Setelah bekerja semalaman, keduanya berhasil memenangkan sayembara tersebut. Namun Dewi Kali Suci belum mau diperistrikan. Ia pun mengajukan satu permintaan lagi. Kali ini permintaan sang putri adalah keduanya harus memastikan sumur tersebut berbau amis dan wangi. Dengan cara mereka berdua harus masuk ke dalam sumur. Mahesa Suro dan Lembu Suro pun mengikuti perintah Dewi Kili Suci. Keduanya pun masuk ke dalam sumur yang sangat dalam yang mereka bikin sendiri. Lalu Dewi Kili Suci memerintahkan para prajuritnya untuk menghimpun sumur dengan batu. Akhirnya dua raja tersebut tidak terselamatkan di atas Gunung Kelut. Sebelum mati, Lembu Suro bersumpah, "Ya orang Kediri, besok akan mendapatkan balasanku dan yang sangat besar. Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi daratan, dan Tulungagung akan menjadi danau." Pesan moral dari legenda Gunung Kelut: setiap keputusan yang diambil harus dipikirkan terlebih dahulu, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Tariannya Topeng Malangan. Permainannya bola bekel. Upacara adatnya Keduk Beji. Pakaian tradisionalnya jibeng dan tulik. Yang baju jibeng berupa kebaya polos dengan kain khas Banyuwangi untuk bawahannya, sementara tulik adalah baju lengan panjang polos hitam yang dilengkapi kancing berwarna emas serta celana panjang yang berwarna senada. Makanan khasnya bakso Malang, obat-obatannya temulawak, rumah adatnya rumah adat Joglo.